Shalom, selamat pagi saudara kekasih. Pagi ini kita mau kembali lagi belajar isi Alkitab ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang hamba Tuhan yang keluar dari ajaran yang benar. Atau pendeta yang sudah keluar dari ajaran yang benar. Apakah ada pendeta yang keluar dari ajaran yang benar? Ada. Karena saya baca Alkitab ini, di Alkitab ini ternyata ada pendeta yang keluar dari ajaran yang benar. Apa benar ya? Apa benar ya? Kita baca saja langsung di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Ini adalah pendeta yang keluar dari jalan yang benar. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Bahaya saudara yang kekasih. Kalau pendeta kita sudah keluar dari ajaran Tuhan, itu bahaya karena kita bisa tersesat. Saya ulangin lagi bacanya ya. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Jadi kalau kita mengikuti pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, kita tersesat. Makanya saudara kekasih, ini informasinya penting. Jangan sampai setelah kita mati, ternyata kita nggak masuk surga. Kenapa? Karena kita mengikuti pendeta yang sudah keluar dari ajaran yang benar. Oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Kita baca lagi di dalam 2 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan ya. 2 Yohanes 2 ayat yang ke-9. Ini juga adalah pendeta yang keluar dari ajarannya Tuhan. Ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ini adalah hamba Tuhan yang sudah keluar dari ajaran Kristus. Kalau 2 Petrus 2 ayat 15, karena mereka meninggalkan ajaran yang benar, maka tersesatlah dia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9, mereka yang keluar dari ajaran Kristus, dia nggak punya Tuhan. Ya, saya bacakan lagi ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan. Jadi kalau pendeta sudah keluar dari ajaran Tuhan, pendeta itu nggak ada Tuhannya. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara ingin masuk surga, pilih pendeta yang benar-benar mengikuti jalan yang benar. Karena Alkitab sudah mengatakan, hati-hati dengan pendeta yang sudah keluar dari ajaran Kristus. Karena kalau pendeta itu sudah keluar dari ajaran Kristus, maka di dalam pendeta itu nggak ada Tuhannya. Makanya saya sering dikatakan oleh teman-teman, Fit, kalau mau ke gereja jangan lihat pendetanya, lihat Tuhannya. Berlawanan dengan Alkitab ini. Alkitab ini mengatakan barang siapa yang sudah keluar dari ajarannya itu, dari ajaran Kristus, maka di dalam orang itu nggak ada Tuhan. Jadi kalau saudara ingin melihat apakah pendeta itu ada Tuhannya atau tidak, lihat pengajarannya. Kalau pendeta itu sudah keluar dari ajaran Kristus, maka di dalam pendeta itu nggak ada Tuhannya. Kalau pendeta itu nggak ada Tuhan, gimana caranya dia bisa mengajarkan tentang kebenaran? Apa sih ciri-ciri pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan?
Kalau saudara baca di dalam Matius 15, di situ dikatakan, Matius 15 ayat yang ke-7. Ini adalah pendeta yang sudah merubah ajaran Tuhan. Bahaya. Pendeta ini bahaya karena dia sudah merubah ajaran Kristus. Ajaran Kristus, dia keluar dari ajaran Kristus, dia buat ajarannya sendiri. Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Hai manusia, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi pendeta ini tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Dia mengajarkan ajaran, kasar ngomongnya, filsafat lah ya. Ya, filsafat itu ajaran manusia. Jadi ada loh pendeta yang nggak mengajarkan ajaran Kristus. Yang diajarkan adalah filsafat. Filsafat itu ajaran manusia, saudara yang kekasih. Salah nggak? Nggak salah. Tapi ajaran ini nggak bisa membawa kita ke sorga. Ya, ajaran manusia nggak bisa membawa kita ke sorga. Saudara yang kekasih, ini penting. Jadi Tuhan mengatakan percuma kita beribadah kalau ajarannya bukan ajaran Tuhan, ajaran manusia. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Jangan asal ke gereja aja, datang ke gereja memuji nama Tuhan, dengar firman Tuhan, pulang. Tapi kita nggak tahu khotbahnya seperti apa. Ini sangat penting, saudara yang kekasih, karena ini menyangkut tentang sorga dan neraka. Pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia menutup kebenaran Tuhan di dalam gerejanya. Atau dia menghalangi kebenaran Tuhan masuk ke dalam gereja. Kalau pendeta sudah keluar dari ajaran Kristus, maka dia menghalangi ajaran Tuhan masuk ke dalam gereja. Berbahaya, saudara yang kekasih, kalau pendeta itu sudah tidak mau mengajarkan ajaran Kristus. Apa sih ajaran Kristus itu, saudara yang kekasih? Banyak orang Kristen tidak tahu ajaran Kristus itu apa, ajaran Tuhan itu apa. Kalau saudara baca di dalam Roma 2 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jadi Tuhan itu mengajarkan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu ajaran dari Tuhan dari zaman dulu sampai sekarang. Ajaran Tuhan itu adalah ajaran hukum Taurat. Kenapa Tuhan mengajarkan kita hukum Taurat? Itu yang jadi masalah. Nah, kenapa Tuhan begitu ngotot untuk mengajarkan jemaatnya melakukan hukum Taurat? Karena di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran Tuhan. Saya baca saja ya, biar jelas ya, biar sama-sama enak. Di dalam Roma 2 ayat yang ke-13 saya bacakan, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jadi hukum Taurat itu ajarannya dari Tuhan. Karena di dalam ajaran hukum Taurat itu ada kebenaran Tuhan. Kenapa saya ngotot selalu mengajarkan tentang hukum Taurat? Karena hukum Taurat ini adalah ajarannya dari Tuhan. Hamba Tuhan yang mengajarkan hukum Taurat berarti dia mengajarkan ajaran yang benar dari Tuhan. Kita baca lagi di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi apa yang Tuhan ajarkan itu ajarannya dari Tuhan. Tuhan mengajarkan tentang
hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu adalah rohani. Hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Nah, ini adalah ajaran dari Tuhan. Bagaimana orang yang menjalankan hukum Taurat? Bagaimana orang yang mengajarkan hukum Taurat setelah mati? Ini penting, saudara yang kekasih. Kalau kita mengikuti ajaran dari Tuhan atau mengikuti hukum Taurat, maka kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 119, saya baca ya, 119 nih. Ini berhubungan dengan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang di hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Ini firman Tuhan, saudara yang kekasih. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Nah, ini ajaran dari sorga. Karena hukum Taurat itu datangnya dari sorga. Yang menulis hukum Taurat itu jari tangan Tuhan. Di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18 di situ dikatakan yang menulis hukum Taurat adalah jari tangan Tuhan. Jadi Tuhan itu mengajarkan hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan. Ini penting, saudara yang kekasih. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka tersesatlah dia. Ya. Kalau pendeta sudah keluar dari ajaran Kristus, ajaran hukum Taurat, kalau gereja atau pendeta sudah tidak mau mengajarkan hukum Taurat, berarti di dalam pendeta itu tidak ada Tuhannya. Sehingga apa yang terjadi? Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi kalau pendeta membuang hukum Taurat di dalam gereja itu, atau gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka di dalam gereja itu nggak ada Tuhan. Tuh maksudnya. Makanya ibadah kita sia-sia karena ajarannya nggak ada ajaran Tuhan. Memuji nama Tuhan jojong, ya kan? Berdoa jojong, berkhotbah jojong, tetapi ajarannya bukan ajaran Tuhan, ajaran manusia. Maka ibadah yang kita jalankan itu sia-sia. Kenapa banyak orang Kristen nggak ngerti Alkitab? Karena pendetanya nggak mengajarkan Alkitab. Alkitab ini kan kebenaran. Ya kan? Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kita baca saja ya. Yohanes 17 ayat 17, saya bacakan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi orang yang menjalankan hukum Taurat itu kudus di mata Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, hukum Taurat itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Yang namanya firman Tuhan itu datangnya dari Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, saya ulangin lagi nih. Yang namanya firman Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Hukum Taurat itu datangnya dari Tuhan. Ya, sangat penting ini untuk dibicarakan karena ini sangat penting karena sudah terlalu banyak pendeta-pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Pendeta atau hamba Tuhan yang sudah keluar dari hukum Taurat atau tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari kebenaran Tuhan. Karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Pendeta yang keluar dari hukum Taurat,
dia tersesat. Nah, firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita, lampu untuk menerangi kita berjalan menuju ke sorga. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Saudara baca di dalam Yesaya 51, saya bacakan ya. Yesaya 51 ayat yang keempat. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Jadi firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini berbicara tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah pelita bagi kita yang ingin masuk surga. Dunia ini gelap, saudara yang kekasih. Dunia ini gelap dengan dosa. Sehingga apa? Kita membutuhkan pelita. Kita membutuhkan terang Tuhan. Terang Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Dunia ini sudah gelap, saudara yang kekasih. Makanya Tuhan kasih kita pelita. Pelita itu berbicara tentang lampu. Terangnya Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu apa? Hukum Taurat. Di dalam Keluaran 31 ayatnya, saya baca saja ya biar jelas ya, biar sama-sama enak. Keluaran 31 ayat ke-18 saya bacakan nih. Keluaran 31 ayat yang Keluaran 31 ayat ke-18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Tuhan itu, hukum Taurat itu adalah pelita, terangnya Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan orang yang mengikuti pelita Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi hukum Taurat itu adalah terang untuk kita masuk ke surga. Dunia ini sudah gelap. Makanya Tuhan kasih kita pelita. Pelita itu hukum Taurat. Yesaya 51 ayat 4 di situ dikatakan hukum-Mu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, di situ juga dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Dan di situ dikatakan, akulah terang dunia. Itu berbicara tentang hukum Tuhan. Jadi orang yang menjalankan hukum Tuhan itu berada di dalam terangnya Tuhan. Sedangkan orang yang meninggalkan hukum Tuhan, dia berjalan dalam kegelapan. Tuh maksudnya. Jadi hukum Taurat itu sangat penting di dalam gereja. Gereja membutuhkan pelita. Gereja membutuhkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah terangnya Tuhan. Tapi sayang saudara yang kekasih, terangnya Tuhan itu sekarang sudah dibuang sama pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta sudah nggak mau menjalankan hukum Taurat. Pendeta-pendeta sudah tidak membutuhkan terangnya Tuhan. Karena dia hanya mengandalkan kasih karunia. Kasih karunia nggak salah saudara yang kekasih. Tetapi kalau saudara mendapatkan kasih karunia, saudara nggak mendapatkan terangnya Tuhan, saudara akan tersesat. Itu maksudnya. Jadi kasih karunia sama terangnya Tuhan itu saling membutuhkan. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia. Setelah kita mendapatkan keselamatan, kita butuh jalan. Nah, untuk menuju ke surga dibutuhkan pelita.
dibutuhkan terang Tuhan. Karena dunia ini sudah gelap dengan dosa. Jadi kalau ada pendeta hamba Tuhan yang sudah keluar dari hukum Tuhan, hukum Taurat, maka dia tidak akan sampai ke sorga. Dia tersesat. Makanya Tuhan mengatakan, percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Jadi ini sangat penting, saudara kekasih. Pendeta yang sudah mengeluarkan hukum Taurat, atau pendeta yang sudah nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia berada di dalam kegelapan. Sehingga apa yang terjadi? Jemaatnya dirugikan. Saya ingin ngomong apa adanya. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat berarti dia nggak benar di mata Tuhan. Kalau dia sudah nggak benar di mata Tuhan, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Kenapa saya ngomong tentang hukum Taurat ini terus? Karena hukum Taurat ini adalah ajarannya dari Tuhan. Kenapa saya terus berbicara tentang hukum Taurat ini? Karena sudah terlalu banyak pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Nah, banyak juga orang Kristen yang sudah mati, yang pendetanya juga sudah mati, yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bagaimana nasib mereka setelah mati yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Mereka nggak sampai ke sorga. Makanya saya sebagai hamba tugas saya meluruskan yang salah. Kalau pendeta sudah tidak mau melakukan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka pendeta itu disebut pendeta penyesat. Di akhir zaman Tuhan mengatakan 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 dan 3, di akhir zaman banyak penyesat-penyesat. Penyesat-penyesat ini adalah pendeta-pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau saudara baca di dalam di dalam 2 Yohanes lagi ya. 2 Yohanes bentar ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini maksudnya apa? Penyesat itu adalah pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Dan dia sudah pergi ke seluruh dunia. Di sini dikatakan sebab banyak. Firman Tuhan nggak pernah salah. Saya ingin tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya. Banyak gak pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan? Banyak gak pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Banyak. Banyak sekali pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu benar. Berarti dia sudah keluar dari ajaran. Jadi firman Tuhan itu gak pernah salah. Banyak penyesat yang sudah pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus meluruskan. Tugas saya meluruskan, memberi informasi. Banyak sekali pendeta yang sesat karena dia meninggalkan ajaran yang benar. Saudara perhatikan di akhir-akhir zaman ini pendeta-pendeta besar, contohnya Philip Vantovah. Dia menjalankan hukum Taurat nggak? Enggak. Gilbert Lumaindong, dia menjalankan hukum Taurat nggak? Enggak. Pak Eratus Sabdono, itu pendeta besar semua tuh. Menjalankan hukum Taurat nggak? Enggak. Melatop, Elsa Suru, terusnya siapa lagi? Banyak sekali pendeta-pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena ada di dalam Alkitab, saudara yang kekasih. Kalau nggak ada di dalam Alkitab, saya juga nggak berani menyampaikan masalah ini. Seolah-olah saya melawan pendeta-pendeta. Nah, pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia disebut penyesat. Nah, ciri-cirinya dia meninggalkan kebenaran Tuhan. Sedangkan kebenaran Tuhan itu adalah hukum Taurat.
Roma 2 ayat yang ke-12. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itu yang dibenarkan. Jadi kalau pendeta sudah membuang hukum Taurat atau tidak menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari jalan kebenaran dan dia menyesatkan orang Kristen. Ya, firman Tuhan nggak pernah salah. Firman Tuhan mengatakan banyak penyesat ke seluruh dunia untuk menyesatkan anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan terpanggil menginformasikan ada loh pendeta yang menyesatkan orang Kristen. Ciri-cirinya dia meninggalkan kebenaran Tuhan. Nah, kebenaran Tuhan itu apa? Hukum Taurat. Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara percaya nggak dengan Alkitab ini? Saudara yang nonton YouTube saya, saudara percaya nggak dengan omongan ini? Bahwa orang yang meninggalkan kebenaran Tuhan, dia tersesat. 2 Petrus 2 ayat 15, oleh karena dia meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Saudara percaya nggak dengan ayat ini? Kalau kita meninggalkan ajaran yang benar, kita tersesat, saudara percaya nggak? Kalau saya percaya, karena yang mengatakan firman. Firman mengatakan orang yang meninggalkan jalan yang benar, tersesatlah dia. Kita cek dong, kebenaran itu apa? Kebenaran itu ternyata hukum Taurat. Kita cek lagi, hukum Taurat itu apa? Ternyata hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Ternyata hukum Tuhan itu adalah terangnya Tuhan. Dan kalau kita berjalan di dalam terangnya Tuhan, maka kita tidak ada di dalam kegelapan. Maksudnya, bagaimana kalau pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Berarti dia keluar dari kebenaran Tuhan. Dan firman Tuhan juga sudah mengatakan, banyak penyesat yang menyesatkan orang Kristen. Jadi saudara yang kekasih, saudara menjadi orang Kristen, jangan menerima apa adanya. Saudara harus memakai otak. Pendeta saya ini keluar dari ajaran yang benar nggak ya? Pendeta saya ini menjalankan hukum Taurat nggak ya? Pendeta saya ini berada di dalam terangnya Tuhan nggak ya? Saudara harus mikir. Karena ini menyangkut tentang keselamatan saudara. Menyangkut tentang sorga dan neraka. Kalau saudara masuk sorga, saudara yang untung. Kalau saudara masuk sorga, saudara yang bahagia. Tapi bagaimana kalau saudara masuk neraka? Yang menderita siapa? Saudara juga. Jadi kalau saudara ingin berbahagia setelah mati, cek pendeta saya ini keluar dari ajaran Tuhan nggak? Ini bukan soal teman gua, lu saudara gua, lu bapak gua, lu teman baik gua. Gak ada hubungan. Ini berhubungan tentang surga dan neraka. Masa depan kita setelah mati. Ini lebih penting dari saudara. Ini lebih penting dari teman. Karena ini menyangkut tentang surga dan neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus menceritakan. Hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, itu adalah hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu adalah tulisan tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menulis hukum Taurat, berarti dia mengajarkan tentang kebenaran. Dan kalau kebenaran ini sudah dibuang sama pendeta, maka di dalam pendeta itu sudah nggak ada Tuhannya lagi. Saudara perhatikan, pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Lihat aja sifat-sifatnya. Nggak ada kasih. Saya melayani Tuhan 34 tahun. Teman saya banyak pendeta. Di mimbar ngomong kasih. Prakteknya 0. Saya ngomong apa adanya ya. Nggak ada perasaan. Karena dia nggak ada Tuhan. Bukan saya ngejelekin pendeta ya. Ini curhatan saya. Pengalaman saya melayani Tuhan. Banyak penyesat yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Ciri-cirinya
dia keluar dari kebenaran Tuhan. Saudara perhatikanlah pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dia nggak mikirin jemaat. Di mimbar aja ngomongnya mengasihi. Prakteknya nggak ada. Saudara yang sudah mengalami pasti saudara tahu. Saudara yang kekasih, ini sangat penting ini karena menyangkut surga dan neraka. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Katakan A ya A, B ya B. Saya nggak. Ya karena saya hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Yang namanya hamba Tuhan itu apa sih? Menyuarakan suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa sih? Hukum Taurat. Suara Tuhan itu hukum Taurat. Apa benar ya? Suara Tuhan itu adalah hukum Taurat. Kita baca di dalam Yosua. Bentar ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya bacakanlah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di situ dikatakan, janganlah engkau melupakan perkataan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Saya ingin tanya kepada saudara, apa yang saya baca ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Saya hamba Tuhan harus menyuarakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya perjalanan kita berhasil dan kita beruntung. Ini artinya begini. Kan kita sudah tahu hukum Taurat itu adalah pelita Tuhan, terangnya Tuhan. Dan kita disuruh merenungkan Taurat siang dan malam. Jadi 24 jam. Siang malam kan 24 jam. Supaya apa? Supaya perjalanan kita berhasil. Nah, kita ini sedang berjalan menuju ke sorga. Bagaimana supaya kita sampai ke sorga? Disuruh renungkanlah Taurat siang dan malam. Supaya perjalanan kita berhasil, kita beruntung. Saya ingin tanya, kalau saudara mati masuk sorga beruntung nggak? Saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara mati nih, saudara kan mati, saya juga mati. Nah, setelah saya mati, saudara mati, masuk sorga. Untung nggak? Untung. Nah, kenapa kita bisa beruntung? Karena kita merenungkan Taurat siang dan malam. Betul ya? Nyambung ya? Jadi kalau ada pendeta mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat, Taurat itu perjanjian lama, bla 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 bla, dengan 1000 macam alasan dia mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi, maka pada waktu saudara mati, saudara nggak mendapatkan keuntungan. Saudara mendapatkan kerugian, tinggal di neraka selamanya. Saudara, saya tanya kepada saudara, sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Kalau saudara mati masuk neraka, rugi nggak saudara menjadi orang Kristen? Rugi. Ada nggak orang Kristen yang masuk neraka? Ada. Kenapa dia masuk neraka? Karena mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Mengikuti pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Kalau kita mengikuti pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, kita tersesat. Artinya nggak sampai ke surga. Kenapa saya ngomong seperti ini terus? Karena sudah terlalu banyak pendeta-pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Saya susah sekali berkhotbah di dalam gereja. Hampir nggak pernah khotbah di gereja. Karena apa? Karena banyak sekali gereja yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Pendeta yang menghalangi kebenaran masuk ke dalam gereja, atau pendeta yang menghalangi kebenaran Tuhan masuk ke gereja, dan pendeta itu disebut penyesat. Jadi penyesat itu sudah ada di dalam gereja, saudara yang kekasih. Jangan enak-enak kita setiap hari Minggu kita ke gereja, memuji nama Tuhan, berdoa,
bayar kolekte, bayar uang perpuluhan. Setelah mati nggak masuk surga. Itu namanya tersesat. Siapa yang menyesatkan saudara? Pendeta yang sudah keluar dari kebenaran Tuhan. Kalau pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, mendengar khotbah saya, pasti dia nggak senang. Yang namanya hidup 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 dalam kegelapan, nggak senang dengan hidup dalam terang. Hukum Taurat kan terang dunia kan? Hukummu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Kalau pendeta nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia berada di dalam kegelapan. Makanya kalau pendeta mendengar khotbah saya ini, pasti mereka marah. Mereka takut kalau dosanya kebongkar dengan hukum Taurat. Kalau di dalam gereja itu sudah nggak ada hukum Taurat, maka di dalam gereja itu gelap. Pendeta yang berbuat dosa, jemaat yang berbuat dosa. Karena sudah nggak ada terangnya Tuhan di dalam gereja itu. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang keluar dari ajaran Kristus, di dalam dia tidak ada kebenaran. Pendeta yang keluar dari ajaran Kristus, di dalam pendeta itu nggak ada kebenaran. Saya berbicara tentang ini terus karena sudah terlalu banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang mati nggak masuk surga gara-gara mengikuti pendeta yang sesat ini. Jadi zaman sekarang ini gereja ini darurat kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu susah sekali masuk ke dalam gereja. Hukum Taurat itu susah sekali masuk ke dalam gereja. Karena dihalang-halangi oleh pendeta-pendeta yang sesat ini. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, kita kupas. Ini menyangkut surga dan neraka, saudara yang kekasih. Nggak macam-macam. Nggak main-main. Saya menyampaikan firman Tuhan ini juga serius. Tugas saya meluruskan yang salah. Kalau saudara mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara tersesat. Kalau saudara mati, saudara nggak beruntung dan saudara tidak akan berhasil. Orang Kristen yang berhasil adalah orang Kristen yang mati masuk surga. Orang Kristen yang nggak berhasil adalah orang Kristen yang mati masuk ke neraka. Beda. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia disesatkan oleh pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, yang tadi saya ngomong pendeta Eratus, pendeta Philip Van Topa, dan semua pendeta-pendeta. Pokoknya pendeta yang keluar dari ajaran Kristus, dia penyesat. Pangkatnya tinggi kayak jenderal kayak. Kalau dia keluar dari ajaran Kristus, dia sesat. Dia meninggalkan hukum Taurat, sesatlah dia. Orang malaikat aja kalau nggak ngikuti perintah Tuhan Yesus saja nggak boleh masuk surga, ya kan? Lucifer nggak ngikuti perintah Tuhan, nggak boleh tinggal di surga. Begitu juga pendeta. Pendeta yang nggak mau ngikuti firman Tuhan, dia nggak bisa masuk surga. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bisa nyanyi tapi nggak ngerti. Bisa khotbah tapi nggak ngerti. Itu penyesat. Nggak ngajarin tentang hukum Taurat. Itu penyesat, saudara yang kekasih. Saya ngomong belak-belakannya karena udah nggak ada waktu lagi kita main-main. Saya khotbah juga nggak ada main-main. Apa yang Tuhan kasih saya langsung masukkan ke YouTube. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada saya langsung masukkan ke YouTube. Karena gereja ini sudah darurat kebenaran. Nah, kayak saya sering masuk YouTube toh. Pokoknya kalau Tuhan suruh kasih saya kebenaran firman Tuhan, saya langsung masukin ke YouTube. Biar orang tahu bahwa pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat adalah pendeta yang menyesatkan orang-orang Kristen. Saya nggak menjelekin pendeta, saudara yang kekasih. Saya juga tidak menghakimi. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hukum Taurat itu benar di mata Tuhan. Selesai. Nggak ada titik koma. Titik. Nggak ada koma lagi.
Hukum Taurat adalah kebenaran Tuhan. Titik. Kalau saudara mau protes, protes sama Tuhan. Karena yang menulis hukum Taurat adalah Tuhan, bukan saya. Jadi kalau saudara ingin protes masalah tentang hukum Taurat, protesnya sama Tuhan. Saya hanya menyampaikan, karena yang menulis hukum Taurat adalah Tuhan. Saya ingin tanya, apakah saudara berani memprotes Tuhan? Kayak si Gilbert, Eratus, apakah dia berani protes Tuhan? Tuhan, hukum Taurat nggak berlaku lagi. Mereka nggak menjalankan hukum Taurat loh. Nah, kalau mereka nggak menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari ajaran Kristus. Saya nggak pernah melihat di dalam Alkitab ini Tuhan membatalkan hukum Taurat. Nggak ada di Alkitab, saya membatalkan hukum Taurat. Perkataan Yesus itu nggak ada seperti itu. Yesus mengatakan, aku lebih baik dunia ini lenyap daripada hukum Taurat dibatalkan. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kita baca ya ayat terakhir ya. Di dalam Lukas 16 ayat yang Lukas 16 ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Saya ulangin lagi. Ini perkataan Yesus nih. Lukas 16 ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi kalau ada pendeta yang membatalkan hukum Taurat, protesnya sama Yesus. Ya, jangan protes sama saya. Saya hanya membacakan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Jadi kalau ada pendeta yang membatalkan hukum Taurat, berarti dia sudah keluar dari ajaran Kristus, ajaran Tuhan. Kalau dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka di dalam pendeta itu sudah tidak ada Tuhan lagi. Apa yang saya sampaikan sumbernya dari A1, langsung dari Alkitab. Menurut Alkitab, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Menurut Alkitab, hukum Taurat itu adalah terang. Menurut hukum Taurat, orang yang keluar dari kebenaran Tuhan, dia sesat. Bukan menurut saya. Saya mah manusia, saudara yang kasih